Nah, jadi harus dipahami bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Ya, jadi ciri-ciri daripada besaran adalah dapat diukur, kemudian memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang meja. Nah, panjang meja kita katakan sebagai besaran panjang itu. Ya, kenapa? Karena dapat diukur. Dengan apa? Dengan jengkal, dengan penggaris, dengan mistar dan lain sebagainya, ya. Kemudian memiliki satuan. Satuannya apa? Misalnya panjang meja itu satuannya panjang meja 1 meter. Meter itu satuan, jengkal itu satuan. Jadi jika dia memiliki satuan maka disebut sebagai besaran. Dan yang ketiga adalah dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang meja itu 60 cm, maka 60 cm adalah angka hasil dari panjang meja itu, ya. Jadi paham anak-anak ya, bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, kemudian dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan, ya. Nah, itu definisi dari besaran. Nah, besaran itu banyak, dibagi menjadi beberapa jenis besaran, ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Itu adalah besaran-besaran yang terdapat di dalam IPA, ya. Nah, kita masuk ke dalam besaran pokok. Ya, lihat gambar baik-baik, ya. Nah, ini ada berbagai macam gambar di sini. Ini gambar apa? Ya, stopwatch, ya. Stopwatch, ya. Kemudian, ya, ini gambar apa nih? Terus sekali ini gambar penggaris. Ini gambar neraca. Ini gambar termometer, ya. Kemudian ini gambar ampermeter, ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mewakili dari proses pengukuran besaran. Stopwatch itu digunakan untuk mengukur apa? Waktu. Oke, ya. Kita mendapatkan besaran yang pertama, ya, besaran pokok yang pertama, waktu. Kemudian penggaris digunakan untuk mengukur besaran apa? Panjang. Maka panjang adalah besaran pokok, ya. Kemudian ini adalah massa tubuh kamu, suhu, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari besaran pokok. Nah, lebih tepatnya adalah ini, ya. Nah, ini disajikan tabel beberapa besaran pokok dan satuannya serta alat ukurnya. Ya, anak-anak bisa melihat di sini ada 7 besaran pokok, ya. Di antaranya ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat dan intensitas cahaya. Nah, setiap besaran pokok itu memiliki satuan. Ada panjang dengan satuan meter, massa kilogram, ya. Dan ini simbolnya, kalau meter M kecil, kilogram Kg kecil. Waktu satuannya adalah sekon atau detik atau S, simbolnya S kecil. Suhu adalah Kelvin, ampere adalah untuk kuat arus, ya. Kemudian jumlah zat itu satuannya adalah mol, dan intensitas atau kekuatan cahaya itu kandela, ya. Kandela, ya. Nah, alat ukurnya kalau panjang diukur dengan menggunakan penggaris, massa diukur dengan menggunakan neraca, waktu dengan menggunakan stopwatch, suhu termometer, kuat arus ampermeter, ya. Intensitas cahaya light meter. Nah, ini, ya. Coba perhatikan baik-baik gambar ini, kira-kira seperti apa. Nah, ini ada gambar tentang interaksi antara pembeli dengan penjual beras, ya. Nah, jadi si pembelinya itu menginginkan beras dengan ukuran tertentu. Bu, saya mau membeli beras sebanyak 2 kg saja. Nah, beratnya berapa? 2 kg saja. Nah, dari gambar ini kita bisa memastikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan besaran-besaran tadi. Ya, di sini ada berat. Ya. Ada berat atau ada massa, ya, ada massa, kemudian di sini ada satuan, ya. Oke, ya, satuannya kilogram, besarannya adalah ini. Massa, ya, untuk berat. Nah, ini ada
beberapa pertanyaan nih. Misalnya Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Lalu penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kg dan 250 gram. Nah, pertanyaannya apa alat ukur yang digunakan? Apakah yang dilakukan penjaga tersebut dalam pengukuran tersebut? Apakah yang diukur berat atau massa? Lalu sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Nah, tolong anak-anak pikirkan ini. Pikirkan dan silakan jawab. Kira-kira apa jawaban dari 4 pertanyaan tersebut ya. Nah, mungkin itu saja dulu dari Bapak ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa memberikan pemahaman yang baik ya, khususnya tentang materi besaran ya pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.